Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال أيضا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صدق الله العظيم. Pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hampir seluruh masjid menyampaikan judul yang sama, yakni dua hikmah diberlakukannya atau menunaikan zakat. Hadirin sedang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya perintah zakat sehingga disandingkan dengan salat. Maka seperti halnya orang yang puasa tetapi dia tidak salat, maka laisa lahu min siyamihi. Orang yang puasa tidak salat, maka seperti kantong bolong, Bapak Ibu. Orang yang sudah puasa tetapi dia tidak berzakat, maka ini sama halnya laisa lahu min siyamihi. Juga puasanya digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara langit dan bumi sebelum dia menunaikan zakat. Maka adik-adik, Bapak dan Ibu semuanya perhatikan dan simak baik-baik penjelasan para ulama maupun Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua hikmah orang-orang yang mau berzakat. Saya mau tanya Bapak Ibu, sebelum saya jelasin, di dalam harta kita ini sebagian itu ada hak milik orang lain, percaya atau tidak? Serius? Kenapa saya katakan demikian? Banyak sekali orang-orang yang dulunya belum punya apa-apa, Pak, bekerja mati-matian, lalu dapat duit, beli rumah, bisa punya usaha, bisa mengembangkan bisnisnya. Lalu ketika ada orang bilang, Pak, infak, Pak, sedang ada pembangunan masjid, Pak, di situ ada saudara kita yang butuh, Pak, hari ini Bapak sudah wajib berzakat. Lalu apa kata Pak? Enak aja kamu. Ini duit-duit saya, ini rumah-rumah saya. Kenapa kamu cuma datang, cuma meminta? Kerja. Astaghfir. Ini menjadi pelajaran bagi siapapun. Perkataan yang saya barusan contohkan ini seperti perkataannya Fir'aun, Pak. Seperti perkataannya Qorun ketika diberikan jabatan, ketika diberikan harta. Dia mengatakan ini adalah hasil kerja kerasku. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, segala sesuatu yang kita dapatkan ini adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Dan Allah tidak minta banyak, 2,5% saja, Pak. Ditanya lagi, Ustadz, kenapa sih harus ditunaikan infak, sedekah, harus ada zakat? Masya Allah, Pak. Kita buka Quran surah An-Nisa ayat 103-nya itu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa tusalli alaihim innas salawataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Berikan dari sebagian hartamu, itu adalah menjadi sedekah. Syukur-syukur adalah itu zakatmu. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa tutahhirhum. Ternyata Allah ingin membersihkan harta kita. Serius, Pak. Ini Allah kabarkan langsung. Kalau Bapak selama ini mencari uang, mencari rizki, lalu Bapak mengatakan ini duit saya 100%, maka ada yang salah dalam keimanan Bapak. Ada harta orang lain. Caranya gimana, Ustadz? Kalau bisa orang-orang yang punya profesi seperti para pekerja, ya, guru,
ustadz sekalipun, para pekerja-pekerja yang lain, ini dikeluarkan kalau bisa Pak sebulan sekali. Kenapa Ustadz? Ini dikiaskan dengan zakat zuru'. Apa itu? Zakat pertanian Bapak Ibu. Apa zakatnya itu? Yaitu ketika dia panen dikeluarkan zakatnya. Bapak Ibu punya kebun panen, jangan lupa zakat Pak. Sama dengan pekerja, kan sebulan sekali gajian, betul? Ustadz, saya selama ini tidak berzakat setiap bulan, maka dikeluarkan setahun sekali. Diakumulasi gaji Bapak ini rata-rata berapa? Lalu dijumlah, dikeluarkan 2,5% dari pendapatan Bapak. Supaya apa? Bapak Ibu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya, Pak. Kalau sampai mati, mohon maaf nih, bahasa saya agak tegas sedikit. Kalau sampai mati Bapak tidak pernah menghiraukan seperti ini, maka selama ini Bapak memakan makanan hak orang lain, Pak. Ya, apa dalilnya Ustaz? Man nabata min kulli lahmin, siapa dalam badannya ini tumbuh dari daging, minal haram, dari sesuatu yang haram, an-naru aula bih, maka nanti di hari kiamat api nerakalah yang cocok untuk dirinya. Na'udzubillahi min. Ini kalau pentingnya kita mengaji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan. Boleh saya tanya Bapak Ibu, sudah berzakat atau belum? Belum. Ya, jujur ya. Tetapi jangan sampai menunda-nunda dan jangan sampai merepotkan para petugas zakat. Karena sebelum hari raya sudah harus didistribusikan bagi orang-orang yang tidak mampu. Yang kedua Ustaz, kenapa Allah ingin mengambil sebagian dari harta kita untuk diberikan orang lain? Wa tuzakkihim biha. Allah mengajarkan kita untuk mensucikan hati, Pak. Selama ini kan kita sudah kadong, ini duit saya loh Ustaz, saya kerja mati-matian. Tapi kata Allah enggak, itu sebagiannya ada rezeki orang lain. Sadar atau tidak diri Bapak dan Ibu? Dikeluarkan supaya kamu belajar dong menjadi orang-orang yang dermawan. Belajar dari orang-orang yang belas kasih terhadap orang lain. Nah, kalau ini tidak diajarkan dari kecil sampai kita dewasa, maka kita termasuk orang-orang yang pelit. Na'udzubillahi min. Rumahnya besar, mobilnya ada, tetapi dia tidak berpikir, saya kan cuma bisa zakat fitrah Ustaz. Wah, salah rupanya, ada zakat satu lagi Pak, zakat mal. Bapak lihat diri Bapak itu, Bapak ini siapa? Pekerjakah? Pedagangkah? Siapa? Ada kan harta yang Bapak olah? Dan itulah dalam satu tahun ketika sampai di dalam nisabnya, bisa Bapak kuruskan sebagaimana nisabnya emas 83 gram, itu sekitar 72 juta. Kalau Bapak Ibu punya duit 72 juta, baik berupa itu sudah Bapak belikan berupa mobil, baik berupa itu masih di ATM yang mengendap dalam satu tahun, maka Bapak wajib mengeluarkan zakatnya. Insya Allah paham Bapak Ibu? Mau mengeluarkan zakat? Kalau ini ngomongin duit ini berat Pak. Buka lagi Quran surah Al-Imran. Alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Sering loh orang-orang itu pelit terhadap apa yang Allah sudah berikan. Ini kata Allah Pak, bukan kata saya. Pelit dia. Maka sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Ini ancaman Allah. Apa itu Ustaz? Orang-orang yang sengaja mencegah duitnya padahal dia harus dikeluarkan. Sudah saatnya Pak. Maka Bapak akan dikalungkan nanti di hari kiamat apa yang sudah Bapak simpankan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Rujuk lagi Quran surah At-Taubah di ayat 35 itu yang saya sampaikan di awal. Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Ada orang-orang yang sengaja menyimpan emas dan peraknya itu, disimpan Pak.
nggak diberikan padahal udah sampai nisabnya. Fabashirhum bi'adzabin alim. Katakan kepada mereka, nanti dia akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Di ayat 35-nya itu yang sangat panjang itu, Pak. Akan ditempelkan yang dia kepelitkan itu, emasnya itu, peraknya itu di keningnya dari api neraka. Lalu ditempelkan juga lagi di ususnya sebagai pembalasan bagi mereka yang di dunia tidak mau mengeluarkan zakat. Ustaz, kalau ngomongin ayat saya kurang paham. Yaudah, saya jelaskan hari ini Bapak Ibu. Ada yang punya ruko. Kalau ada kesamaan potret ini, mudah-mudahan diambil hikmahnya, Pak. Bukan termasuk menyindir. Ada orang yang punya ruko. Rukonya itu, Pak, kebakar. Pahami cerita ini baik-baik Bapak Ibu. Rukonya kebakar, Pak. Satu keluarga menangis di depan ruko. Lalu masyarakat pun berbondong-bondong menenangkan. Bapak dan Ibu tenang. Insya Allah Allah akan ganti rezeki yang lain. Awalnya mulus, Pak. Enak gitu kan. Nangis karena, Pak, lihat rukonya kebakar, Pak. Isinya itu perniagaan semua, Pak. Hartanya itu sebagian ada di situ kebakar, Pak. Perhatikan baik-baik cerita ini Bapak Ibu. Lalu ada orang yang datang lagi menenangkan. Bu, Pak, Bapak udah berapa lama di ruko ini? Sudah 5 tahun, Ustaz. 5 tahun? Iya Ustaz, 5 tahun. Emang kenapa Ustaz? Ibu pernah zakat gak? Ibu pernah zakat gak? Apa itu zakat, Ustaz? Astagfirullahalazim. Dijelaskan, Bu, ini ruko, ini usaha Ibu. Usaha perniagaan Ibu. Di mana awal mula Ibu membuka usaha ini harusnya dicatat. Berapa pengeluarannya, berapa penghasilannya. Sudah 5 tahun Ibu sudah sukses seperti ini. Ibu belum juga nyadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ambil kesimpulannya. Kalau tidak mau berzakat, maka Allah akan ambil harta itu dengan paksa. Yakin dan percaya Bapak Ibu. Kalau orang-orang itu pelit, udah. Nah, kalau zakat fitrah ini kebanyakan orang kayak buang apa nih, Pak? Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau zakat mal orang itu berat sekali, Pak. Nah, ini dia, ini pelajaran bagi yang berbicara sama pelajaran bagi yang mendengarkan. Kalau tidak mau dikeluarkan, maka Allah akan mengeluarkan dengan caranya sendiri, Pak. Bisa dengan kebakaran, bisa dengan pencurian, bisa dengan Bapak dibawa ke rumah sakit dengan biaya yang berjuta-juta itu, Pak. Satu malam ada yang 2 juta. Ada yang satu malam di awal brosur, Pak, 5 juta satu malam. Mana duitmu yang kamu banggakan itu? Yang katanya kamu orang kaya, yang katanya kamu orang terpandang di perumahanmu. Hari ini kau ternyata lemah di hadapan Allah. Ini pentingnya kita ngaji, Bapak Ibu. Sepakat? Ayo kita tunaikan zakat. Sepakat? Nah, makanya Abu Bakar As-Siddiq paling geram. Orang rajin sholat, tiba mengeluarkan zakat, pelit, maka diperangi, Pak. Ini dalilnya ada di Quran surah An-Nisa 103 tadi. Atau Al-Baqarah tentang zakat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka penting. Maka sebagai pengurus masjid, para ustadz, para bapak-bapak menjadi panitia zakat, door to door kalau bisa, Pak. Yang kaya ingatkan. Setuju? Yang miskin juga jangan terlalu banyak mengeluh. Sabar, insya Allah dapat bagian dari zakat. Ini aja Pak Ketua, udah bayarnya zakat Pak Ketua. Maklum, sama semua di rata-rata masjid mengeluhkan hal yang sama. Nanti kalau sudah 1 hari sebelum Lebaran, wow, maka perhatikan, Pak, sesuatu yang kita berikan kalau cuma asal-asalan, kira-kira Allah terima atau tidak? Itu dia. Lan tanalul birra hatta tunfikun mimma tuhibbun. Tidak akan pernah kamu mendapatkan kebaikan dan kesuksesan itu sebelum kamu memberikan apa yang kamu sudah cintai dari apa yang kamu infakkan itu, Pak. Makanya saya sarankan di awal lah membayar zakat. Jangan di akhir. Kalau di akhir kesannya kayak membuang sampah, Pak. Ini fenomena di akhir Ramadan.
Jangan sampai di sini tidak semua rajin-rajin kayaknya kan Pak. Amin ya rabbal. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf banyak ngomong banyak salah. Mudah-mudahan ini semua adalah ladang ibadah kita semuanya. Yang mendengarkan mudah-mudahan segera bertaubat, segera membayar zakat, dan kita tunaikan hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.